Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Friyadi. Di sini kita masuk ke dalam pertemuan kedua, akan membahas di mana materinya adalah disebut dengan use case diagram. Ya, kita lanjut di sini untuk use case diagramnya. Nah, di sini kalau kita lihat apa itu use case diagram, use case. Ya, use case adalah suatu cara untuk memahami dan menangkap kebutuhan fungsional sistem, gitu ya. Nah, use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Dilihat dari luar sistem. Ya, jadi kita lihat dari luar sistem apa aja yang ada di fungsinya di dalam suatu sistem tersebut, gitu ya. Nah, use case menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem digunakan, gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa use case dilihat dari sudut pandang pengguna. Ya, penggunaan sistem secara lengkap, ada beberapa interaksi dengan sistem serta beberapa output dari interaksi tersebut, gitu ya. Nah, di sini kebanyakan kalau kita lihat, walaupun dia melihat suatu sistem, seringkali banyak juga yang menganalisisnya itu salah, ya. Hanya link-link biasa aja dianggap sebagai suatu use case, gitu ya. Seperti contohnya home, gitu ya. Home itu kalau kita menggambarkan suatu sistem berbasis web, ada home. Home itu hanya sebuah link untuk menuju ke halaman paling depan, gitu ya. Nah, itu hanya link aja, berupa link, gitu ya. Kemudian ada beberapa hal-hal di sini yang masih kurang mawas dalam hal analisis melihat daripada sistem dari luar sistemnya itu sendiri, gitu ya. Oke, apa itu use case diagram? Sekali lagi di sini sebuah use case menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas, ya, seperti menempatkan pesanan, ya misalnya kita melakukan pesan, ya, pesan barang. Kemudian kita misalkan di sistem hotel kita membuat reservasi, ya. Kemudian kita mencari informasi, ya, searching misalkan apakah kamarnya kosong atau enggak. Misalkan kita lihat sistem informasi, ya, perhotelan, gitu ya. Apakah kita lihat keterisian kamar, gitu ya. Kemudian lagi kita mencari suatu barang yang kita inginkan dalam suatu marketplace, gitu ya, atau e-commerce. Nah, di sini kita bisa melihat hal tersebut, gitu ya. Nah, kemudian use case digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan prasyarat atau requirement dalam suatu sistem ke programmer yang harus menulis sistem dalam bentuk coding, ya, atau code, ya, program, tergantung nanti implementnya kemana bentuknya, apakah ke Android base atau mobile, ya, terutama mobile base, ya. Kalau Android kan sistem operasi, ya. Kebanyakan sekarang sistem operasi pakai Android, ya. Atau kita menggunakan iOS, ya, bisa juga. Tapi kita secara umum kita gunakan mobile base, ya. Nah, kalau dulu disebut dengan phone base, ya, karena dia diimplementasikan dalam bentuk di dalam handphone, ya. Kemudian kalau kita menggunakan browser sebagai akses sistemnya, berarti dia sebagai web base, gitu ya. Nanti seperti apa untuk menulis kode programnya. Oke, kita mengenal daripada elemen-elemen daripada use case diagram. Di sini ada aktor, ya. Ada aktor. Aktor dapat berupa user atau pengguna atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem saat ini, ya. Kemudian aktor dapat memberikan input, menerima output, atau keduanya, ya. Jadi tidak ada batasan jumlah aktor yang dapat berpartisipasi dalam use case, gitu ya.
Kemudian aktor dapat berupa manusia, sistem atau device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi daripada suatu sistem itu sendiri, ya. Oke, kemudian untuk berikutnya, kita berikutnya mengenal elemen use case diagram, yaitu ada namanya use case itu sendiri. Nah, di sini use case merupakan elemen yang digunakan untuk menggambarkan fungsional sistem itu sendiri, ya. Kemudian bisa di-include atau disertakan ke dalam use case lain, bisa di-extend atau diperluas ke use case yang lainnya, ya. Kemudian ditempatkan di dalam suatu sistem boundary atau batasan daripada sistem. Dilabeli dengan descriptive verb noun parse, ya. Di sini bentuk daripada use case itu bentuknya oval, ya. Bentuknya oval. Kemudian untuk penempatan penamaannya, di sini kita bisa gunakan tadi di labelnya, ya. Labelnya dengan descriptive verb noun parse, ya. Nah, contohnya buat pengaturan pembayaran, buat penawaran pelanggan, ya. Seperti itu untuk contohnya. Oke, untuk berikutnya, elemen berikutnya adalah communication lines association, ya, associate. Nah, kemudian di elemen communication line ini atau associate ini digunakan untuk menghubungkan aktor dan use case untuk menunjukkan aktor berpartisipasi dalam suatu use case, ya. Nah, bentuk elemen pada umumnya hanya berupa garis lurus dalam penggunaannya, ya. Juga bisa ditambahkan multiplicity, tapi umumnya tidak perlu digunakan, ya. Contohnya sebelah kiri, ya, itu bisa berupa garis lurus dengan multiplicity, ya. Misalkan apakah itu banyak atau satu, ya, atau satu minimal satu, kemudian maksimal banyak dan sebagainya, ya. Kemudian jika penggunaan tanda panah, jika hubungannya berupa satu arah saja, tapi umumnya juga tidak perlu digunakan tanda panah. Tapi ada beberapa yang menggunakan tanda panah, terutama di beberapa tools, ya, yang maksimum untuk menganut yang bahwa aliran tersebut hanya satu arah saja, gitu, ya. Oke, di sini contohnya calon siswa membuat akun pendaftaran, ya, buat akun pendaftaran. Nah, seperti ini aja, hanya garis lurus biasa aja tanpa diembel-embeli dengan tanda panah atau multiplicity, ya. Oke, untuk berikutnya ada sistem boundary berbentuk kotak persegi panjang berisi nama dari sistem yang diletakkan dalam satu di bagian atas boundary, ya. Contohnya situ, ya, contoh sebagai ada sistem informasi administrasi kursus misalkan. Nah, berarti di sini kita lihat ada satu aktor nama calon siswa. Di situ ada dua use case. Yang satu buat akun pendaftaran, yang satu login, gitu, ya. Nah, seperti ini ada cukup. Kita bisa melakukan sistem administrasi nanti untuk pengembangan lebih lanjut bisa Anda lakukan, gitu, ya. Nah, kemudian dengan adanya sistem boundary itu mewakili ruang lingkup sistem itu sendiri, ya. Kemudian aktor diletakkan berada di luar lingkup sistem itu sendiri, ya. Oke, untuk berikutnya kita tadi sudah ada yang namanya extend dan include, gitu, ya. Nah, di sini dalam konteks include relationship berarti dia menyertakan suatu use case ke dalam use case lainnya, menyertakan. Berarti dia memanggil, ya, suatu use case itu supaya use case yang memanggil itu bisa dapat berfungsi dengan baik, gitu, ya. Kemudian di sini ada behavior atau metode atau function yang harus dipenuhi agar suatu event dapat terjadi di mana kondisi ini sebuah use case adalah bagian daripada use case lainnya, ya. Contohnya di sini ada sebelah kiri, ya. Nanti kita bahas lanjut. Kemudian tanda panah mengarah ke use case yang akan disertakan, ya.
Jadi contohnya yang pada sebelah kiri itu adalah ada use case checkout. Dia menyertakan 3 use case. Ya, yang pertama use case scan item, ada use case calculate total and tax, kemudian use case yang ketiga adalah payment. Ya. Nah, untuk checkout ini berarti dia akan apa? Melakukan kegiatan scan itemnya apa aja, item yang sudah dibeli, ya. Kemudian lagi dia menghitung total dan pajaknya, ya. Kemudian masuk ke dalam pembayaran, ya. Use case pembayaran. Nah, itu adalah namanya untuk memanggil ya, menyertakan. Ya, artinya kalau kita mau menyertakan bahwa yang akan disertakan kita panggil dengan menunjukkan panahnya, gitu, dengan kata kunci include. Kemudian extend relationship. Ya, extend relationship adalah hubungan terarah yang menunjukkan bagaimana dan kapan behavior atau suatu function ya yang didefinisikan dalam use case akan dilakukan perluasan. Ya, bisa kita lakukan perluasan di sini ya untuk beberapa hal ya. Jangan semuanya diperluas gitu ya, tapi ada beberapa hal yang memang harus diperluas ya. Biasanya dapat dimasukkan ke dalam behavior yang didefinisikan di dalam use case yang diperluas gitu ya. Kemudian extend relationship ditampilkan sebagai garis putus-putus dengan kepala panah terbuka yang diarahkan ke use case yang diperluas, ke use case yang memperluas. Panah diberi label dengan kata kunci extend sekali lagi ya. Nah, di sini ada extend ya. Berarti registration akan memperluas ke dalam fungsi get help on registration ya. Nah, itu dia akan memperluas hal tersebut gitu ya. Nah, kemudian beberapa hal di sini antara extend dengan include itu tergantung kebutuhan penggunaan ya. Jadi nggak semuanya harus di-extend, nggak semuanya harus di-include gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan daripada suatu sistem yang akan kita bangun. Dan juga di sini ada elemen yang namanya generalisasi relationship ya. Nah, di sini sudah kita ulas di depan bahwa di sini adalah untuk menggambarkan turunan ya daripada suatu use case ya contohnya. Di sini generalisasi menunjukkan suatu turunan atau pewarisan di suatu use case atau aktor ya. Kemudian mewakili use case khusus untuk use case yang lebih umum gitu ya. Nah, tanda panah mengarah ke use case khusus ke use case yang lebih umum ya. Contohnya di sini ada make appointment ya. Nah, di sini kita membuat perjanjian untuk seorang pasien ya. Nah, make appointment di sini berarti ada dua ya. Ada dua. Yang satu pasien yang lama, yang satu pasien yang baru gitu ya, pasien yang baru. Nah, panahnya itu menuju ke make appointment gitu ya. Berarti dia make appointment punya dua turunan. Ya, turunannya yang old dan new gitu ya. Oke. Di sini kita menggambarkan suatu use case diagram appointment system ya. Nah, di sini pasien ada dua ya. Pasien merupakan turunan pasien new patient dan old patient itu merupakan dari turunan dari pasien ya. Merupakan pasien. Semua ini pasien, old pasien adalah seorang pasien ya. Berarti dia adalah turunan daripada pasien. Nah, kemudian ketika dia sebagai turunannya old pasien, dia mengakses daripada appointment. Tapi dalam hal ini dia mengakses turunan daripada appointment, make appointment itu sendiri dia apakah sebagai old atau new pasien. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat old pasien
dia mengakses daripada make all patient appointment. Dan juga di sini new patient harus melakukan create new patient, ya, create new patient. Berarti dia harus membuat daftar pasien baru yang diinput sendiri, ya, oleh si pasiennya. Kemudian baru dia akan melakukan make new patient appointment, di mana make new patient appointment di sini dia harus menyertakan create new pasien karena dia baru, ya. Berarti dia menyertakan tadi yang diinputkan ke dalam make new pasien, gitu, ya. Oke. Di make appointment pasti dia akan melakukan perhitungan biayanya atau pendapat biaya daripada make appointment arrangement-nya, ya, diperluas di sini, ya. Make appointment itu memperluas daripada make appointment arrangement, ya, berarti untuk membuat pembayarannya, ya, arrangement pembayarannya, gitu, ya. Kemudian update pasien itu merupakan perluasan daripada make all patient appointment, ya. Kemudian lagi dalam satu sistem ini ada yang berinteraksi dengan aktornya, ada juga yang tidak berinteraksi dengan aktornya karena fungsi-fungsi yang sifatnya itu ada di dalam suatu sistem, gitu, ya. Ada beberapa pasien itu tidak dapat berinteraksi dengan yang namanya use case tersebut, gitu, ya. Oke, nah di sini ada dua aktor lagi, manajemen dan dokter, ya. Nah di sini manajemen itu dia melakukan produce schedule information. Nah kemudian dari produce schedule information ini dia berasal dari mana? Berasal dari manage schedule. Ya, berarti dia manage schedule ini disertakan dalam fungsi produce schedule information. Gitu, ya. Kemudian si dokter itu ya berarti dia melakukan record availability, ya. Nah, si dokter ini berarti sistemnya daripada use case-nya itu harus menyertakan manage schedule-nya. Ya berarti kan kalau dia melakukan record availability pasti melihat schedule, gitu, ya, dokternya kapan schedule-nya. Nah itu ada di dalam manage scheduling, ya, schedule-nya. Gitu. Nah ini penggambaran daripada appointment system yang ada di rumah sakit, ya, contohnya sederhana, ya. Nah berarti sekali lagi intinya suatu use case itu ada yang dapat langsung berinteraksi dengan aktor, ada juga yang tidak, gitu, ya. Yang tidak ini artinya apa? Misalkan dia menginclude, ya, menginclude daripada suatu manage schedule, kemudian memperluas, ya, update patient information-nya, kemudian memperluas make appointment, ya. Kalau di sini yang dapat berinteraksi karena si new patient itu harus membuat daftar pasien baru, gitu, ya. Berarti dia berinteraksi, dapat berinteraksi. Kemudian juga make new patient, yaitu berarti dia bisa berinteraksi, tapi dia karena dia sifatnya turunan daripada make appointment, berarti dia nggak perlu si new pasien harus mengakses make appointment secara langsung, gitu. Dan juga new pasien di sini. New pasien dia juga ketika dia sudah membuat appointment baru, itu berarti apa? Informasinya langsung update. Dan di sini nggak perlu ada interaksi dari all pasien ke dalam update pasien, gitu, ya. Oke, ini penggambaran seperti ini. Jadi Anda tergantung daripada kebutuhan-kebutuhan yang Anda bangun sistem saat ini.
Kemudian deskripsi use case di sini menjelaskan fungsi dasar dari sistem menggunakan kata-kata atau word, ya. Kemudian di sini ada beberapa modelnya, what the user can do, ya. Berarti apa yang bisa dilakukan oleh si pengguna, ya, misalkan aktor itu sendiri. Apakah dia bisa daftar baru, gitu ya? Apakah dia bisa login, ya? Apa dia bisa melakukan make old patient appointment, ya, dan lain-lain. Misalkan di sini how the system respond, bagaimana respon daripada sistem itu sendiri, ya. Kemudian setiap use case description mendeskripsikan satu dan hanya satu fungsi, ya. Jadi kalau ada beberapa use case, berarti use case itu harus dideskripsikan sendiri-sendiri, ya. Hanya satu aja, ya, satu use case saja, nggak bisa berbanyak-banyak, gitu. Tergantung kalau ada apa enggak modelnya extend atau include-nya, gitu ya. Kemudian tetapi mungkin memiliki beberapa jalur di mana pengguna dapat mencapai fungsi tunggal tersebut, ya. Oke, kemudian elemen berikutnya di sini berisi informasi yang dibutuhkan untuk membangun use case diagram. Akan tetapi mengekspresikan dengan cara yang sedikit formal, ya. Nah, di sini ada 3 bagian dasar, ada overview information, ada relationship, ada flow of event, ya. Oke, kita akan lihat di sininya. Nah, di sini elemen deskripsi di sini ada nama use case, ada ID-nya, ID description-nya, kemudian ada importance level-nya, kemudian ada primary actor, ada use case type-nya, ada stakeholder and interest-nya, ya. Kemudian brief description, ada trigger-nya, ya. Nah, berarti di sini overview information. Ini bagian daripada overview-nya. Kemudian ada relationship. Nah, relationship di sini ada asosiasi, include, extend, generalization, ya. Berarti Anda harus jelaskan di sini apakah dia berupa asosiasi, hanya berinteraksinya, asosiasi dengan suatu aktor, kemudian apakah dia bentuknya include, ya, seperti tadi ya, include antara apa namanya make new patient appointment, ya, atau di extend, diperluas, apakah berupa generalisasi. Nah, contohnya tadi ya ada generalisasi yang antara apa namanya make appointment. Nah, sini dijelaskan apakah di asosiasi, include, extend, atau generalisasi. Kemudian ada yang namanya normal flow of event, ya. Berarti setiap kegiatan use case itu harus Anda jelaskan bagaimana cara kegiatannya itu sendiri, ya. Eventnya seperti apa sih ketika suatu use case itu akan dilakukan fungsinya dioperasikan, ya. Kemudian ada subflow, ya. Misalkan di sini ada flow utamanya, ada subflow-nya, kemudian ada alternate, kemudian atau exception flow-nya itu sendiri, gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada juga yang modelnya seperti ini. Ada nama use case-nya, ada requirement, ya, kebutuhannya apa di situ. Kemudian ada goal-nya, tujuannya. Kemudian precondition-nya mesti ngapain dianya. Kalau misalkan kita lakukan operation, ya, di dalam suatu use case. Kemudian post condition, ya, setelah dilakukan apa namanya proses daripada use case itu. Kemudian apa failed and condition seperti apa kalau terjadi kesalahan, ya. Kemudian primary aktor di sini, primarinya siapa, ya, aktornya. Kemudian main flow basic path-nya. Jadi langkah-langkah kegiatan daripada suatu use case, ya.
Kemudian ada alternate flow, invarian A, ada invarian B ya. Artinya dalam suatu use case itu bisa ada variannya, alternate flow-nya. Nah, misalkan di situ kita melakukan penambahan ya, penambahan data. Nah, dalam penambahan data ini ada alternatifnya enggak? Flow alternatifnya ya. Nah, kalau bisa ada ya berarti Anda tuliskan langkah-langkahnya ya, langkah-langkah daripada kegiatan satu use case. Ada invarian B-nya kalau misalkan kegiatan itu ada jalur lain ya, ada jalur lainnya. Itu bisa kita invarian B-nya gitu ya. Oke, berikutnya di sini kalau kita lihat ya ada nama use case-nya itu use case make appointment ya. Nah, di dalam use case make appointment di sini ya, dalam use case name-nya berarti make appointment yang sini. Nah, ini ya. Satu elemen ini ya. Dan satu elemen use case yang akan kita buatkan description-nya. Nanti yang old, yang make, yang create, kemudian lagi make appointment assessment, kemudian ini juga harus Anda jelaskan satu persatu ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, use case name-nya adalah make appointment. Kemudian aktor adalah pasien ya. Karena dia berinteraksi dengan yang namanya tadi turunannya ya. Nah, di sini bentuknya asosiasi pasien, ini ada include. Include-nya kemana? Di sini include-nya make appointment arrangement, kemudian ada extend ya, create new patient, kemudian ada generalisasi ya. Generalisasinya itu ada new, ada old ya tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi penggambaran jelas antara penggambaran yang ada di dalam apa namanya use case diagram, deskripsinya harus jelas. Tapi ini hanya menjelaskan satu buah yang namanya apa? Use case saja di sini. Nah, yang berarti kan di sini satu kumpulan ya, di sininya satu kumpulan di sini. Karena dia make appointment itu ada turunannya old dan new. Kemudian ketika diturunkan ini berarti dia turunan ini akan ada ketika dilakukan create new pasien. Nah, kemudian dia make appointment-nya akan mengacu ke create new pasien karena data-datanya di situ semuanya ya. Kemudian lagi ada make payment arrangement, itu merupakan perluasan daripada make appointment. Kemudian juga ya update pasien information itu merupakan perluasan daripada make outpatient appointment gitu ya. Oke, sekira cukup ya, di sini bisa lihat satu persatu untuk relationship-nya. Kemudian normal flow berarti pasien menghubungi kantor mengenai janjian ketemu dokter ya. Kemudian pasien memberikan resepsionis dengan nama dan alamat. Itu tadi resepsionisnya adalah kita buat ya. Resepsionis memvalidasi bahwa pasien ada di dalam database pasien ya. Karena dia harus dilihat bahwa di situnya dia sebagai pasien ya. Kemudian berikutnya di sini adalah resepsionis menanyakan pasien apakah dia ingin membuat janji baru atau membatalkan janji yang sudah ada atau mengubah janji yang sudah ada ya. Jika ingin membuat janji baru, subflow S1 ya, kita kasih label itu janji baru dilakukan. Kemudian pasien ingin membatalkan janji temu yang ada, berarti subflow-nya yang S2-nya membatalkan janji temu ya. Kemudian pasien ingin mengubah janji temu yang ada di S3 ya. Sub alurnya perubahan janji temu dilakukan ya. Jadi ini event flow-nya, normal flow-nya.
Nah, di sini kalau kita lihat adalah subflow-nya, ya. Berarti subflow-nya itu berarti apa? Resepsionis menanyakan kemungkinan waktu janji kepada pasiennya, ya. Kemudian resepsionis mencocokkan waktu janji temu yang diinginkan pasien dengan tanggal dan waktu tersedia, menjadwalkan janji temu ya dengan dokter. Kemudian untuk subflow yang kedua, membatalkan janji temu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ubah janji, ya. Berarti di sini ketika kita menggambarkan suatu sistem, ya, itu kita harus jelas apa yang mesti dilakukan oleh sistem tersebut. Kemudian alternate exception flow-nya, berarti di sini resepsionis menjalankan use case create new pasien, gitu ya. Nah, kemudian dalam satu yang di atas di sini satu janji baru, berarti di sini ada 2A, ya. 2A1. Nanti kita bisa kasih label sebagai 2A1. Resepsionis mengusulkan beberapa alternatif waktu janji temu berdasarkan yang tersedia di janji temu, ya, yang sudah ada slotnya. Kemudian pasien memilih salah satu waktu yang diusulkan atau memutuskan untuk tidak membuat janji. Di sini satu, ya, karena di sini kan membuat janji baru, ya. Di sini 2A, ya, nanti kita bisa breakdown lagi untuk daripada 2A ini. Di sini karena kalau 2 ini 2A1 berarti dia resepsionisnya mencocokkan waktu janjinya, gitu. Nah, ini yang perlu kalian pahami dalam membuat suatu use case itu, ya. Oke. Di sini ada studi kasus, sistem administrasi kursus, ya. Berarti Anda akan melakukan analisis, ya. Nah, di sini ada calon siswa melakukan pendaftaran dengan membuka registrasi pada website lembaga kursus dengan mengisi data-data diri, ya. Setelah mengisi data lengkap, calon siswa menginformasikan untuk membayar biaya pendaftaran sebesar 100.000 yang ditransfer ke bank yang sudah ditentukan. Kemudian jika calon siswa sudah melakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk pendaftaran, maka secara otomatis form pengisian data diri akan dibuka, kemudian calon siswa mengisi data pribadinya. Kemudian di situ calon siswa mengisi pernyataan tertulis dalam formulir soal pernyataan tertulis tersebut. Setelah itu calon siswa melaksanakan ujian lisan dengan native speaker, ya. Di sini contohnya untuk kursus bahasa, ya. Selanjutnya nilai hasil tes lisan diinputkan oleh native speaker-nya. Kemudian petugas dapat melakukan pengelolaan tes tertulis. Kemudian setelah semua nilai masuk ke dalam, calon siswa mendapatkan hasil untuk menentukan biaya yang yang dibayarkan oleh siswa, ya, dalam hal pendaftaran tadi, ya. Calon siswa selanjutnya dia melakukan kegiatan yang sudah tentukan, ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat contohnya, ya, contoh daripada kita melakukan penggambarannya. Nah, di sini calon siswa membuat akun pendaftaran, kemudian dia melakukan pembayaran, ya. Setelah melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran. Pembayaran di mana? Dengan ke bank, ya. Kemudian calon pendaftaran melakukan login. Juga di sini login bisa dilakukan oleh native speaker. Kemudian input data pribadi setelah login, kemudian kerjakan soal tertulis, kemudian hasil penempatan grade-nya, kemudian pembayaran kursusnya, ya, juga ke bank, ya. Nah, petugas di sini mengelola nilai tertulisnya yang sudah diinputkan oleh nilai lisan daripada native speaker, gitu ya. Dan nilai tertulis ini
nggak hanya berupa nilai tertulis daripada native speaker, tapi ada juga mengerjakan soal tes tertulis, gitu ya. Nanti diperiksa, kemudian dilakukan petugas melakukan pengelolaan nilai tesnya, gitu, nilai tertulisnya. Oke, nah ini penggambarannya. Nanti include atau extend itu tergantung daripada kebutuhannya ya. Nah, jadi tidak harus harus ada include, harus ada extend. Nah, itu enggak. Kita harus banyak menghindari hal tersebut ya. Menghindari hal tersebut mesti kita lihat kebutuhannya. Untuk berikutnya di sini kita membahas tugas permodelan ya, tugas permodelan. Kemudian desainnya. Di sini kita ada petunjuk pengerjaan tugas desain permodelan use case. Nah, di sini kita dalam kelas membuat kelompok terdiri dari maksimal 3 orang ya. Harus 3 orang ya, nggak ada tawar-menawar ya. Apapun yang terjadi 3 orang. Kan ada lebih satu Pak, ya bikin sendiri dianya gitu ya. Tidak diinkludkan ke dalam kelompok yang 3 orang ini ya. Kenapa harus 3 orang? Karena Anda harus bekerja dengan giat. Kalau 5 orang itu pasti ada yang malas-malasan untuk mengerjakan tugas ya. Oke, harus 3 orang ya. Pak, ada lebih 2 Pak? Tidak ya. Tetap yang 2 itu bikin kelompok sendiri ya. Pak, ada 1 orang Pak, lebihnya bikin kelompok sendiri. Pokoknya 3 orang gitu ya. Nah, Pak, kasihan Pak, itu nasibnya dia ya. Jadi di sini sudah tentukan 3 orang per kelompok. Oke, tugas dikerjakan dalam kelas, kemudian waktu pekerjaan hanya 1 jam ya. Kemudian buat use case diagram dari tampilan web berrybenka.com. Contoh untuk Anda menganalisis use case dari tampilan web Berrybenka ini ya. Bukan saya untuk mempromosikan, tapi hanya contoh saja gitu ya. Kemudian buatlah skenario dari salah satu use case yang ada. Skenario seperti apa? Anda harus gambarkan tadi deskripsinya gitu ya. Oke, kita lihat di sini tugasnya seperti apa. Ini tugasnya dari BNK. Berarti di sini kalau kita lihat yang ada label merah ini adalah nama setelah dia melakukan login ya. Dan juga di sini namanya ditutup ya. Ditutup, tidak ditampilkan namanya siapa yang login saat ini. Kemudian habis itu di sini ada halaman akun ya. Kemudian di sini ada aktif BNK stem-nya, ada BNK stem juga di sini memiliki padding ya. Kemudian juga ada history daripada transaksinya gitu ya. Kemudian di sini ada ordernya, ada wishlist-nya, ada BNK point, ada pengaturan ya. Di sini ada produk baru, ada pakaian, sepatu, tas, aksesoris yang terjual ya. Kemudian di sini contohnya untuk jenisnya pria gitu ya, kebetulan. Jenis produknya untuk yang pria. Kemudian di sini wishlist-nya masih kosong, berarti wishlist-nya harus diisikan gitu ya. Selanjutnya di sini ordernya ya, misalkan kita melakukan order misalkan contohnya di situ ada stouts namanya blazer in black ya. Harga kita beli 1 ya untuk itemnya 1 aja, kemudian harganya 160.000. Kemudian di sini ada tanggal pembayarannya ya. Kemudian ada count billing ya, count bill. Di sini ada produknya ya. Double layer jacket warna grey, kemudian harganya kita beli hanya 1
kemudian harganya 159. Nah, di sini bisa lihat detail daripada kegiatannya yang masing-masing item ini dan statusnya, gitu ya. Oke, kemudian kalau dilihat dari sini rinciannya bisa lihat ada produk, ada gambarnya, ya, kemudian ada harga, jumlahnya, kemudian total berapa yang mesti dibayar di situ. Biasanya ada biaya pengiriman untuk barangnya. Kemudian lagi ada rekomendasi mau diskon 15% hanya di sini ya, contohnya ini aja informasi daripada rekomendasinya ya. Oke, kemudian di sini untuk halaman akunnya karena dia belum melakukan kegiatan maka dia masih kosong di ininya ya. Nah, ini tetap ya, kalau kita lihat ada nama daripada si pembelinya, ada di sebelah atas, ada di sebelah kiri ya, bentuknya seperti ini. Oke, kemudian ubah alamat ya, berarti di sini Anda akan mengerjakan beberapa item yang Anda harus kerjakan dengan menggambarkan permodelan dengan use case diagram ya. Nah, ini alamat lengkapnya ya, alamat lengkap daripada si pengguna yang sudah menjadi member. Nah, ini caranya seperti ini. Ya, ini hanya contoh aja ya. Kenapa kasih warna-warna merah supaya tidak terlihat siapa pengguna aslinya gitu ya. Nah, di sini ada pengaturan ubah password ya, di mana ketika pengguna ini bisa bisa melakukan transaksi lebih baik, setiap termin kita ubah passwordnya ya, supaya menjaga keamanan daripada akunnya. Nah, di sini ada ubah data ya, kalau kita mau mengubah data tanggal lahir sampai dengan bagaimana Anda mengetahui kami dan sebagainya ya. Oke, ini merupakan daripada kegiatan untuk tugas Anda ya. Oke, saya kira cukup sekian. Untuk lebih lanjutnya bisa bertanya dengan dosen pengajar untuk mata kuliah PSBO ini. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.